semuanya bersuka cita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersuka cita, ya. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah-ibadah kita, khususnya juga tadi doa-doa syafaat kita yang kita panjatkan, bahwa saya melihat ada perubahan paradigma, ada perubahan para spirit dalam diri kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Pada intinya adalah doa yang sederhana yang pasti Tuhan akan dengarkan dari setiap kita. Amin. Penginjilan yang luar biasa itu dimulai dari doa-doa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa menginjil seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, bergerak kemana-mana mengabarkan Injil, tetapi dengan Anda berdoa di rumah, menyatakan kemuliaan Tuhan, memuji-muji Tuhan di rumah, saya percaya itu penginjilan yang dahsyat. Katakan dahsyat. Amin. Karena memang Allah berkata dalam firman Tuhan dalam Yohanes bahwa ketika Allah yang ditinggikan, maka Dia sendiri akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, datang kepada Dia. Ketika Allah ditinggikan, saya percaya Tuhan ditinggikan. Tuhan berkehendak tentunya saudaraku hari-hari ini berbicara tentang pemulihan Pondok Daud, berbicara tentang bagaimana Daud adalah tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tokoh Alkitab yang luar biasa, dan Tuhan sangat menyukai pribadi daripada Daud. Jadi saudara, baik, puji Tuhan, saya percaya bahwa kita seperti Daud menari-nari untuk Tuhan. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15. Ayat 15 sampai ayat 18, saudara. Nah, ini tuntunan Tuhan yang disampaikan oleh Pak Niko 3-4 hari yang lalu dalam live HMC atau Healing Movement di gereja pada beberapa hari yang lalu, dan ini di-sharekan langsung, dan saya boleh teruskan kepada Bapak Ibu, tapi nanti lebih komplitnya bisa baca atau tonton di YouTube. Tetapi apa yang menjadi bagian kita di tempat ini di Dumai, tentu saya berikan dengan cara yang berbeda untuk bisa kita lakukan, dan teman-teman juga jemaat Tuhan bisa mengerti tentang restorasi Pondok Daud. Amin. Nah, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 15 sampai ayat 18 dengan hitungan 1, 2, 3 ya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kutegakkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Yang percaya katakan amin. Ini juga adalah bagian daripada nubuatan Nabi Amos dalam Amos pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayat 12. Dan restorasi pondok ini, saudaraku, menjadi materi dalam kelas kehidupan orientasi melayani 300. Sejarah bangsa Israel ketika melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan atau Yerusalem, ada tiga pondok, ada 3 tempat yang menjadi tempat kehadiran Allah pada waktu itu yang dibangun oleh bangsa Israel. Yang pertama disebut dengan Kemah Musa. Katakan Kemah Musa. Nah, yang kedua yang dibangun oleh bangsa Israel adalah Pondok Daud. Katakan Pondok Daud. Dan yang ketiga yang dibangun zaman Salomo namanya Bait Suci Salomo. Katakan Bait Suci Salomo. Ya, dari yang ketiga ini, saudaraku, mata Allah tertuju kepada Pondok Daud. Kenapa dengan Pondok Daud ini, saudara? Bahkan dibuatkan Nabi Amos, bahkan juga ya dilanjutkan, digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15 sampai 18 oleh Rasul Paulus. Ya, karena memang ada sesuatu yang penting di sana. Nah, Pondok Daud ini, saudaraku, terbuat dari kayu. Katakan kayu. Dan kemudian disalut dari emas murni, ya. Dan isi daripada tabut ini, saudaraku, ya, dalam kemah Daud itu, ya, dalam Pondok Daud itu ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu dibuat dari kayu dan disalut dengan emas.
Nah, isi tabut perjanjian itu adalah ke-10 ya firman Allah, yaitu dalam 2 loh batu. Yang kedua, isi tabut perjanjian adalah tongkat yang bertunas dari Harun. Ya, pernah baca tentang tongkat yang bertunas dari Harun? Nah, isi daripada tabut itu yang ada dalam pondok Daud itu adalah kedua material tersebut. 2 loh batu yang berisi 10 perintah, satu lagi adalah tongkat daripada Harun. Amin. Nah, di dalam tabut ini saudaraku, ya tentunya menjadi tugas bangsa Israel membawa ini dari Mesir sampai tanah Kanaan. Dan kemudian tabut perjanjian Allah ini di dalam pondok Daud ini ada tabut perjanjian dijaga oleh 288 orang Israel yang berasal dari 12 suku. 288 dibagi 12 itu ada 24. Kita boleh artikan, kita boleh tafsirkan bahwa ini berbicara tentang waktu, bahwa satu hari itu adalah 24 jam. Maka tabut Allah ini dalam pondok Daud dijaga oleh bangsa Israel siang dan malam. Amin. Nah, tabut Allah ini berbicara tentang kehadiran Allah, berbicara tentang kehendak Allah yang luar biasa untuk memulihkan banyak orang, untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Allah sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya ketika dia ditinggikan, disembah oleh seluruh umat-umatnya. Apa yang dimaksud dengan, saudaraku, pujian penyembahan? Pujian penyembahan adalah bentuk nyanyian pengagungan yang dimiliki oleh orang Kristen, orang percaya, untuk dipersembahkan kepada Allah dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Yesaya pasal yang ke-6, kemudian Wahyu 4 ayat 10 ini dijelaskan, dan demikian juga dalam Yeskiel 28 ayat 38 sampai 47. Ini berbicara tentang pujian penyembahan yang membawa, yang menarik hadirat Allah turun atas umat manusia. Kalau hadirat Allah turun, saudaraku, maka saya percaya yang sakit akan disembuhkan. Kalau hadirat Allah turun, maka yang terikat akan dilepaskan. Kalau hadirat Allah turun, maka paradigma kita yang lama dalam kekristenan yang turun-temurun akan diubahkan. Ya, sehingga Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, tetapi berubahlah. Kata berubah di sana adalah metanoia. Menggantikan pikiran yang lama menjadi pikiran yang baru. Yang tadinya kita tidak mengerti, akhirnya mengerti. Amin. Ya, diberikan pemikiran yang baru karena hadirat Allah turun atas kita. Nah, ketika hadirat Allah turun, maka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan, yang kerasukan setan dilepaskan. Karena hadirat Allah turun lewat restorasi pondok Daud yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Nah, pemulihan pondok Daud ini, saudaraku, adalah pekerjaan Tuhan. Katakan pekerjaan Tuhan. Ya. Pemulihan pondok Daud ini adalah kesempurnaan daripada Tuhan ketika dia nanti datang, ya, untuk menjemput orang percaya. Maka pondok Daud ini sudah sempurna. Amin. Karena firman Tuhan berkata, ketika setiap makhluk, setiap manusia sudah mendengar Yesus adalah Tuhan, maka dia akan datang untuk kedua kalinya untuk mengangkat dan menjemput setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Nah, pemulihan pondok Daud itu akan Tuhan kerjakan, dan terus hari-hari ini, dan saya percaya di gereja kita juga terus Tuhan pulihkan, karena memang ini tuntunan daripada gembala pembina kita. Setiap tahun tanggal 4 September adalah ulang tahun gereja Gatot Subroto, ya, yang digembalakan oleh pendeta Niko Jotora Harjo. Ya, setiap ulang tahun ini akan disampaikan, karena apa? Ini merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana pondok Daud ini yang tadinya dirobohkan, yang tidak ada lagi pujian penyembahan di rumah-rumah, tidak ada lagi pengagungan dalam diri kita kepada Tuhan, ini akan terus Tuhan pulihkan, hanya karena Dia saja yang layak disembah. Amin. Ini terus akan dipulihkan, saudaraku, dalam keluarga kita, ya, dalam rumah tangga kita, dalam juga gereja kita, terus akan Tuhan pulihkan sampai, ya, Tuhan Yesus datang. Saya melihat Bapak Ibu kita di tempat ini, ketika kita serius memuji menyembah Tuhan, banyak perubahan. Saya lihat banyak perubahan. Doa-doa kita berubah, cara nyembah kita berubah, cara menolong orang berubah, cara melihat orang susah berubah, cara beribadah kita berubah. Itu yang Tuhan mau. Amin.
Ya, orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, yang pondok Daudnya sudah di restorasi Allah, dia akan mengerti panggilannya, dia akan mengerti identitasnya di hadapan Tuhan. Amin. Kita punya identiti di hadapan Allah adalah anak Allah. Katakan saya anak Allah. Ya, kita ini anak Allah, saudaraku. Amin. Nah, Wahyu pasal 5 ayat 19, ayat 9 sampai 18, ini juga berbicara bahwa segala ciptaan, ya, segala ciptaan kita dan semua makhluk di dunia ini harus menyembah Dia, ya. Dikatakan ada 4 makhluk di surga juga harus menyembah Dia. Kemudian 24 tua-tua dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 14 juga menyembah Dia dan memuji Dia. Kemudian beribu-ribu laksa malaikat. Sekalipun malaikat Bapak Ibu ada sepertiga yang dibawa memberontak. Nah, pondok Daud saudaraku dalam perjanjian lama, ia didirikan oleh Daud sendiri. Nah, menunjuk kepada kehadiran Allah sehingga bangsa ini menyembah Tuhan. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pondok Daud ini peribadatan mereka menjadi alat ritual agamawi. Ya, Kristus sangat membenci agamawi dan sangat membenci roh agamawi. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus adalah pendebat sejati. Yesus itu selalu berdebat bukan dengan orang-orang yang awam, ya, bukan dengan orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, tapi Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi yang memang khatam, hafal, ya, Taurat itu seluruhnya. Tetapi mereka melakukan peribadatan Tuhannya ritual agamawi saja. Amin. Dan orang beribadah, dia beribadah. Orang berdoa, dia berdoa. Tetapi sesungguhnya tidak mengenal siapa yang disembahnya. Alkitab berbicara, engkau menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kita mengenal siapa yang kita sembah. Katakan amin. Saudara menyembah siapa yang Anda kenal. Ya, kalau kita menyembah yang tidak kita kenal, maka itu hanya rutinitas agamawi dan liturgis. Hanya liturgi. Tetapi tidak ada perubahan hidup yang terjadi di dalam hidupnya. Agamawi. Ya, hari Minggu ya datang ke gereja isi absen supaya Pak Pendeta senang. Ya, bagi yang lajang hari Minggu karena ada yang ganteng, mungkin yang cantik di situ. Tetapi sesungguhnya mengingkari ibadah itu tidak mengenal siapa yang disembahnya. Yang kedua, ada kesalahan dalam pandangan Taurat perjanjian pondok Daud ini bagi bangsa Israel. Mereka jadikan sebagai apa? Benda keramat, pembawa keberuntungan. Ya, masih ada di tempat ini yang melihat Alkitab, salib dan pernak-pernik kekristenan, pernak-pernik Alkitab atau Alkitab ini menjadi saudaraku pembawa keberuntungan. Jangan sampai. Kalau kita menganggap salib, Alkitab dan semuanya pernak-pernik dalam Alkitab atau kekristenan sebagai pembawa berkat, kita sedang mendoakan Tuhan. Amin. Kejadian beberapa bulan yang lalu, ada yang meninggal salah seorang jemaat. Kemudian Pak Pendeta marah, tidak boleh ketika sudah diserahkan kepada gereja, kepada hamba Tuhan, tidak boleh ada lagi benda-benda dalam peti mati. Itu heboh seantero Indonesia. Kenapa heboh? Kenapa heboh? Kita tidak menyalahkan siapapun. Pendetanya benar menurut kacamatanya, jemaatnya benar menurut kacamata dia. Tapi apa yang kita lihat dengan kacamata Alkitab? Ya, Alkitab berkata, Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Amin. Fungsi makna Alkitab, fungsi makna tas, fungsi makna sepatu, ya, atau buku ND dalam peti mati tidak ada sebenarnya. Amin. Tidak ada sesudah mati orang memuji Tuhan. Tidak ada sesudah mati orang membaca Alkitab. Ya, nggak ada. Masa selama hidup nggak baca Alkitab, sesudah mati baca? Di mana nalarnya? Ya, selama hidup tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, tapi sesudah mati nanti opung ini akan melayani Tuhan. Siapa yang dilayani di kegelapan kematian, di liang kubur? Nggak ada. Artinya apa? Kalau sama-sama kita hidup di dalam Tuhan, mengerti, mengenal siapa yang kita sembah, tidak menjadi rutinitas, tidak membuat itu menjadi berkat, maka apa? Sebenarnya tidak ada persoalan. Ya, makanya selalu saya katakan, hormati dan taatilah pemimpin rohanimu. Alkitab berkata, pemimpin rohani itulah yang berjaga-jaga untuk nyawa kita. Ada banyak komentar yang menyalahkan Pak Pendeta, ya kan? Saya bilang, kalau nggak percaya dengan pendeta tersebut,
atau gereja tersebut, ya udah pindah gereja. Kalau nggak mau diajar, dididik dalam kebenaran firman Allah. Makanya Bapak Ibu selalu saya katakan, baca itu Alkitab. Ya, baca itu firman Allah, ini sudah fix menjadi basic landasan iman orang percaya. Di luar ini itu salah. Amin. Nah, jadi jangan kita memandang saudaraku baik Allah atau tabut perjanjian pondok Daud itu yang dianggap oleh orang Israel sebagai apa? Keramat, pembawa keberuntungan. Ya, yang kedua sebagai beban. Ya, ada di antara kita pujian penyembahan itu sebagai beban. Jangan menyembah Tuhan, ya, jangan memuji Tuhan sebagai beban. Tetapi kita memuji menyembah Tuhan itu dilakukanlah sebagai apa? Cinta kasih kita, bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, itu yang benar. Menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, jangan menjadi bebanmu. Ya, coba kita buka dalam 1 Samuel 6 ayat 21. Ya, 1 Samuel 6:21 dikatakan gini. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Karena dianggap beban, angkutlah ini tabut perjanjian ini. Ini bukan tugas kami. Ya, orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian itu pada bangsa Israel. Makanya orang Filistin sampai hari ini nggak kenal Yesus, memang nggak bertobat. Ya, 1 Samuel 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eliezer anaknya. Mereka menguduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Yang diberkati adalah orang Kiryat Yearim yang datang, ya, yang membawanya ke rumah Abinadab. Jadi Abinadab dan anaknya Eliezer ini diberkati oleh Tuhan karena menguduskan, ya, tabut Tuhan itu. Mereka tidak menganggapnya sebagai beban. Amin. Nah, ini yang salah pandangan dalam perjanjian lama tentang pondok Daud. Nah, dalam perjanjian baru Allah berbicara kepada Paulus bahwa harus terjadi, harus dipulihkan pondok Daud itu. Daud memulihkan pemujaan yang benar. Di zaman Daud, ya, sungguh-sungguh dia memulihkan pondok Daud itu melalui pujian dan penyembahan. Amin. Ya, jadi Allah itu Allah yang senang dipuji. Allah itu Allah yang senang disembah. Tidak usah Allah. Ibu-ibu kalau dipuji senang toh? Senang. Kalau bapak-bapak dipuji senang? Ya senang. Ada puji-pujian. Allah apalagi ketika dipuji disembah, dia sangat senang. Satu hal yang tidak bisa Yesus lakukan, Allah lakukan adalah memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah bisa memuji diri sendiri. Yang memuji diri sendiri adalah iblis, makanya diusir dari surga. Ya, karena menganggap dirinya sudah hebat. Malaikat yang lain ingin memuji dia, maka Tuhan usir dia dari kerajaan surga. Nah, tabut perjanjian ditempatkan di Yerusalem sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang menjadi raja atas Israel. Maka dipindah dari Mesir menuju Yerusalem, ya, bahwa Allah lah, Yesuslah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Makanya Yesus ketika dia disalibkan, ada kata di salibnya apa? INRI, ya. Yesus Nazaret Rex Iodorium. Itu bahasa Latin. Artinya apa? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi atau raja Israel. Dan sampai hari ini dialah harus ditegakkan menjadi Tuhan atas seluruh bangsa. Karena Yakobus berbicara kepada sidang di Yerusalem bersama dengan murid-murid yang lain bahwa keselamatan memang dimulai dari orang-orang Yahudi, tetapi keselamatan datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk segala makhluk hidup, untuk segala bangsa yang ada di dunia ini. Jadi keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk segala bangsa. Amin. Ya, sungguh kita berbahagia bahwa Yesus juga membawa keselamatan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan,
sakit kita disembuhkan, kita dilepaskan, kita diberkati, bahkan hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, dalam pemulihan Pondok Daud melakukan bahwa 1 Tawarin 15 ayat 28. Ya, 1 Tawarin 15 ayat 28. Bahwa seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, ya, dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil mendengarkan permainan gambus dan kecapi. Dengan pengertian yang bisa kita tafsirkan bahwa seluruh bangsa Israel dapat melayani Tuhan. Seluruh bangsa Israel datang memuji Tuhan, yang tadinya dalam kemah Musa, tabernakel Musa, hanya para imam dan ya orang-orang kudus yang bisa masuk ke dalamnya, yang bisa melayani. Hanya Lewi dari 12 suku yang bisa melayani. Tetapi ketika Daud memulihkan Pondok Daud itu, maka apa? Seluruh bangsa Israel dari ke-12 suku ini melayani Tuhan. Tadi saya katakan, yang menjaga tabut perjanjian ini ada 288 orang, dibagi 12 suku, itu ada 24. Gambaran bahwa satu hari itu 24 jam. Artinya apa? Yang tadinya hanya satu suku yang melayani Tuhan, tetapi ketika Daud merestorasi Pondok Daud itu yang berisi tabut Allah, maka seluruh suku bangsa Israel itu melayani Tuhan. Amin. Amin. Termasuk kita. Bukan hanya lagi saudaraku Sintua, bukan hanya lagi pendeta yang melayani Tuhan, tapi kita semuanya yang tidak bergelar pendeta Sintua guru. Masih katakan Bapak Ibu, di gereja kita ini, di gereja Bethel Indonesia, pada umumnya setiap jemaat diarahkan pasti melayani Tuhan, kecuali kalau tidak mau. Dari anak-anak, dari umur balita, remaja, dewasa muda, sampai usia emas, 5 generasi ini melayani Tuhan. Sepanjang saudara mau, karena memang melayani Tuhan tidak boleh dipaksa. Ya, nggak boleh dipaksa melayani Tuhan. Kalau bukan panggilan, kita nggak boleh paksa. Nah, inilah perubahan yang terjadi ketika Daud memulihkan Pondok Daud. Yang ketiga, Daud menghendaki tabut perjanjian sebagai apa? Ekspresi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi ketika pujian penyembahan, engkau menyembah Tuhan, tidak lagi monoton, saudara. Ya, kaku, bukan. Kita nyembah Tuhan harus ada apa? Ekspresi. Coba kita buka 1 Tawarin pasal yang ke-13 ayat 3. 1 Tawarin 13 ayat 3. Ya, sama-sama kita baca. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Tidak diindahkan. Ya, jadi tabut perjanjian itu kita pindahkan supaya apa? Itu gambaran ekspresi kita. Ya, dipindahkan itu kan ada bentuk tanggung jawab, bentuk kepedulian. Dia care about tabut Allah. Karena zamannya Saul, gak ada yang peduli tentang tabut itu yang berisi kedua loh batu, 10 perintah dan tongkat Harun yang bertunas, yang membicarakan tentang kehadiran Allah. Tapi di zaman Daud, sesudah Saul mati, itu kembali Daud mengindahkan tabut perjanjian, bukti kehadiran Allah. Ini adalah ekspresi. Makanya Bapak Ibu Amanginan, kita melayani Tuhan ini, menyembah Tuhan itu harus ada ekspresi. Amin. Siapa di sini punya tulang? Ada punya tulang di sini? Semua. Kalau tulangmu datang, kalau tulang Bapak Ibu datang ke rumahmu, ya, diketuklah pintu. Siapa? Tulang. Masuk tulangnya, masuk. Mana mama? Saya ekspresinya. Ini biar kurang ajar kan? Tapi biasanya orang Batak kalau tulangnya datang, ada tulang, mau makan apa tulang? Dia setahun 10 tahun nggak pernah makan ayam, tapi kalau tulangnya datang harus potong ayam. Kenapa? Bukti ekspresi menghormati tulangnya. Amin. Kemudian datang wali kota ke rumahmu, ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Yang tadinya rumput 1 meter dipotong sampai gak ada meternya, ya kan? Dipel bagus-bagus. Ya karena ada ekspresi menyambut wali kota datang ke rumah. Tetapi kenapa kekristenan ketika Yesus mau hadir, gak ada ekspresi? Sama saja.
Rimma ita jongjong sude. Setiap tahun, berpuluh-puluh tahun sampai dipanggil Tuhan, seperti itu. Amin. Kita kalau sudah mengerti tentang restorasi Pondok Daud, ekspresi kita ketika Yesus hadir, ini luar biasa. Ada yang menangis, ada yang bersuka cita, ada yang sujud, ada yang meloncat. Ya, amin. Seperti ketika Roh Kudus turun, ada yang seperti kedinginan, ada yang seperti dibakar. Kisaran 1-8. Ya, karena apa? Ada ekspresi dari kita. Nah, inilah salah satu bukti ya pemulihan, restorasi daripada Pondok Daud. Ini terus akan Tuhan kerjakan. Kalau kau tidak mau, akan Tuhan paksa untuk berekspresi kepada Tuhan. Jangan berekspresi kepada Tuhan ketika kita memiliki banyak pergumulan. Ya, ya. Saya sebelum sakit dan pernah sakit, ya bukan pada saat sakit saya berekspresi kepada Tuhan. Sebelum sakit pun dahulu ketika Allah memanggil saya melayani Dia, saya sudah berekspresi. Amin. Jadi kalau tidak ekspresi kita dalam menyembah Tuhan, dalam menghormati pemimpin kita, ya kita tidak akan pernah diberkati. Hidup kita akan monoton. Kalau orang Tarutung bilang, songon simar unap-unap, mandos dos. Gak pernah tinggi, gak pernah pendek. Kalau kampung ada masih baru unap-unap sama gitu. Mau 100 tahun segitu dia terus tingginya. Gak pernah nambah-nambah. Jadi hidup jangan mandos-dos, harus ada gairah, harus ada ekspresi ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Pujian penyembahan kita. Amin. Ya, saya akan lihat akan banyak terjadi pemulihan restorasi Pondok Daud ini kepada diri kita pribadi dan keluarga. Karena saya sudah mengalami dan melakukan hal ini. Amin. Nah, kemudian apa yang menjadi berkat dari pemulihan Pondok Daud, Pondok Daud? Kisah Rasul 2 15:47, gambaran akan kehidupan bahwa pujian penyembahan yang akan dilakukan umat Tuhan setelah salib Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Ya? Saya sangat yakin dan percaya kalau kita melakukan restorasi Pondok Daud ini, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar, gak akan susah hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan kesusahan seperti Ayub, dia akan gantikan 2 kali lipat. Kecuali kalau kau buat masalah, beda. Ya, kalau kau buat masalah ditangkap polisi, rasain. Atau melanggar hukum. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita udah nyembah Tuhan, ya, udah beribadah sungguh-sungguh, kenal Tuhan, melakukan ritual agama yang luar biasa, bukan karena ritual, tetapi apa? Karena kedekatan dengan Tuhan. Tapi toh diizinkan Tuhan itu terjadi, nggak ada yang dipersalahkan, yang ada hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya 2 kali lipat akan ditambahkan Tuhan segala berkat-berkat itu. Kenapa orang Kristen susah hari-hari ini? Kenapa? Selalu berontak dengan Tuhan. Dengar firman belum nyampe dia udah usir. Ya, belum nyampe tuh firman ke telinganya udah mental dari telinganya, udah mental. Ya, makanya saya selalu lihat teman-teman ini, kenapalah Amang seperti ini, kenapalah Inang. Saya tanya, Amang Inang, dalam 1 minggu berapa kali kau nyembah Tuhan? Dalam 1 hari ada berapa ayat yang kau baca? Belum bertanya aku lakukan, yang kau lakukan belum, baru baca. Ya kan? Baru baca, enggak ada. Kemarin anak muda, udah berapa lama kau di rumah kau? Tulang aku di rumah udah lama tulang. Baru tamat SMA aku tulang. Terus mana gerejamu? Pentakosta. Oh, ya kan? Kau udah ibadah belum tulang? Udah setahun aku nggak ibadah. Udah setahun nggak ibadah tapi masih hidup. Udah setahun nggak ibadah. Bangga saudara. Ya kan? Kita di jemaat tempat jangan ada yang bangga dengan hal itu. Itu kebodohan kita. Kenapa? Kita ditipu oleh iblis. Fokus kita diambil oleh iblis dari Tuhan, diambil oleh dunia ini. Amin. Makanya saya katakan sukai hal yang rohani. Karena dunia ini, keinginan mata keangkuhan hidup kita nggak bisa selamatin kita kecuali kerohanian kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sesudah nanti seperti Lazarus sampai di sana. Boy udah mulai musik Tuhan. Asal babu aja tu bapakku, omakku, ibotoku, laiku, engeri do HP di song. Ya nggak ada lagi, ya nggak ada lagi.
Jadi Pondok Daud adalah gambaran kehidupan penyembahan yang kita lakukan setelah salib Kristus. Jadi sebelum Kristus datang, sebelum disalibkan, sebelum pencurahan Roh Kudus, memang Pondok Daud ini masih roboh. Nggak ada pujian penyembahan, semuanya hanya ritual agamawi saja. Amin. Mazmur 22:4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, jadi Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya, yaitu kita. Mengerti arti bersemayam? Hadir, berdiam diri, itu bersemayam. Nah, kalau dia bersemayam dalam rumah tanggamu, ada dia dalam hidupmu, ada dia dalam keluargamu, kira-kira si setan berani datang nggak? Enggak. Kalau Roh Kudus adalah dalam rumah tangga kita, kalau Yesus ada dalam keluarga kita, iblis si jahat atau rencana-rencana manusia yang jahat itu akan dibatalkan. Selama Yesus hadir dalam keluarga kita, selama Yesus bersemayam di atas puji-pujian kita, itu nggak mempan, saudara. Amin. Ini harus kita renungkan, bahwa ketika Allah hadir, maka Allah akan memulihkan kita dan menyelamatkan kita. Ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Niko bulan 7 kemarin. Jesus for everyone. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terjadi penuaian jiwa besar-besar. Salah satu penuaian jiwa besar-besaran adalah melalui Pondok Daud yang dipulihkan, melakukan pujian penyembahan yang sudah direstorasi oleh Allah sendiri. Tujuannya itu, ya, amin. Saya teringat kisah daripada Petrus dan Silas. Petrus dan Silas ini pernah melayani orang yang memiliki roh tenung. Nanti baca kisah para rasul. Suatu saat karena mereka melayani, kemudian menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan nyata dan Tuhan sanggup membebaskan orang yang terikat. Banyak orang yang panas hatinya. Kemudian pemerintahan pada waktu itu menangkap Silas dan Petrus dan memasukkan mereka dalam penjara. Jadi makanya hamba Tuhan itu memang penderitaannya banyak. Ya. Tapi karena nama Yesus, Petrus dan Silas nggak pernah komplain dengan tuannya, nggak pernah marah, nggak pernah menyesali mereka menjadi rasul dan hamba Tuhan. Ketika masuk di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Tengah malam, Petrus dan Silas memuji Tuhan. Tengah malam, mereka menyembah Tuhan. Ada restorasi Pondok Daud yang terjadi ketika mereka menyembah Tuhan. Seketika itu, gempa bumi terjadi, membuka seluruh ikatan borgol yang ada di kaki tangan Petrus dan Silas. Saudaraku, bagaimana restorasi Pondok Daud ini menjadi dinamit bagi Silas dan Petrus pada waktu itu. Dahsyatnya pujian penyembahan itu, dahsyatnya ketika kita menyembah Allah, menyembah Yesus, dilepaskan dari borgol yang begitu kuat, dari pasung yang memasung kaki mereka yang begitu kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi selama kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah masuk dalam restorasi Pondok Daud, engkau akan alami betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan. Ini perlu, saudaraku, sesuatu yang berulang-ulang yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, berarti itu sangat penting. Yang terakhir, saudara, apa dampak daripada pemulihan Pondok Daud? Apa dampak daripada pemulihan pujian dan penyembahan kita? Ya, mulai sekarang Bapak Ibu sudah paham semuanya. Mulai hari ini ambil keputusan, kita pulang ke rumah atau nanti malam sembah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan caramu. Ya, minta Roh Kudus memimpin kita menyembah Tuhan. Ya, gak usah terpatri dengan satu peraturan, gak usah. Apa maunya Roh Kudus? Mau kau sujud, mau kau tertidur tengkurap, mau kita menangis, mau tidak menangis, selama itu dituntun Roh Kudus, sembahlah Tuhan. Gak usah pikirin tetangga nanti terbangun, enggak. Kalau saya sudah nyembah di rumah saya, saudaraku, yang menjadi saksi pada gitar saya, itu gitar saya jangan gak usah pegang, karena sudah banyak air mata, banyak ingus yang di situ. Saya punya gitar di rumah dan nggak boleh pakai orang lain kecuali untuk pelayan.
Ya, saya khususkan itu. Kalau itu sudah saya petik, hadirat Allah begitu saya rasakan. Dan saya tidak mikir apakah tetangga terganggu enggak. Selama roh Allah bekerja, mereka akan ditenangkan. Tantangan saya banyak, saudaraku. Pergumulan saya banyak. Ya. Tetapi saya yakin karena aku memberi kepada Allah yang hidup, aku tidak pernah diterlantarkan Tuhan sampai hari ini. Apa dampak daripada pemulihan penyembahan? Yang pertama adalah terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Amos 9 ayat 11 sampai 12. Ya, ketika restorasi Pondok Daud di tempat ini, di gereja kita ini dipulihkan oleh Tuhan, terjadi restorasi. Saya yakin percaya jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini. Amin. Tapi dimulai dari saya dan saudara sebagai hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah ada percepatan pertumbuhan kehidupan rohani yang masih menolak firman, ya, akan diubahkan oleh Tuhan. Terjadi pertumbuhan kehidupan rohani sebelum mati. Ya, jangan seperti teman saya kemarin. Tunggulah amang waktunya Tuhan. Saya tanya, kapan waktu Tuhan datang kepadamu? Jangan-jangan ketika saya datang kepadamu itu waktunya Tuhan. Karena apa? Selalu memakai logika ikut Tuhan. Ya, nantilah amang, nanti. Ini saatnya. Jadi percepatan pertumbuhan rohani akan terjadi lewat apa? Keintiman hubungan kita dengan Tuhan, mengimpartasikan sifat-sifat Kristus kepada kita. Nah, yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Ini dampaknya. Ya, jadi banyak tugas-tugas kita sebagai pengikut Kristus. Ya, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa terjadi kepada kita, anak-anak kita, kepada keluarga. Yang keempat, dampak restorasi Pondok Daud adalah mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Siapa yang sudah terima mujizat di sini? Semuanya? Ya. Kalau ada kita hari ini sampai siang ini, itu juga mujizat. Kita masih bisa nafas, kita masih bisa makan, masih bisa minum, itu juga mujizat. Ya. Amos 9 ayat 14a. Nah, yang kelima, gereja kita akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Ini yang menjadi visi daripada family altar. Ya, kitab Yesaya. Dikatakan apa? Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Jadi hanya orang yang siap yang dapat mengembangkan sayap ke kanan dan ke kiri sebagai gereja. Sebagai dampak dari penuaian jiwa, gereja sebagai lumbung akan mengalami perkembangan dalam bentuk perluasan gereja lokal kita yang ada, dan penanaman gereja lokal baru. Jadi nanti kalau kita sudah menjadi gereja lokal, kita punya tempat, tidak stop juga sampai di situ. Tujuan kita juga akan menanam gereja lokal yang baru. Siapa yang kutugaskan? Siapa yang Tuhan tugaskan? Saudara yang mendengarkan ini. Jadi saudara jangan boleh jemaat aja tiap hari. Ya, saudara harus menjadi gembala. Siap menjadi gembala nanti? Ya, terjadi perkembangan gereja ke kanan ke kiri. Yang keenam, apa dampak dari restorasi Pondok Daud? Gereja diberkati secara berlimpah-limpah. Nah ini, itu saya katakan sebenarnya ikut Tuhan itu pasti diberkati berlimpah-limpah. Ikut Tuhan sekalipun ada tantangan pergumulan, kita tetap akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau restorasi Pondok Daud itu benar-benar kita alami. Ya, Amos pasal 9 14c sampai 15. Ya, gereja bukan hanya mengalami perluasan secara fisik, tetapi juga kehidupan umatnya yang bergaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Jadi gaya daripada jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Soekarno-Hatta ini harus doa, pujian, penyembahan. Amin. Ya, Tuhan akan tuntut itu kepada kita. Kalau kita sungguh melakukan ini menjadi gaya hidup kita, pasti akan berdampak, pasti akan berubah hidup kita. Amin. Yang terakhir, apa dampaknya saudaraku bagi gereja kita? Ya, dampak daripada restorasi Pondok Daud adalah membawa kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita punya banyak di sini talenta yang berbeda-beda.
ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi leher, ada yang menjadi paru-paru, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ya, ada yang menjadi lutut. Semuanya itu menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang harus kita satukan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan akan berusaha berdoa kepada Tuhan dan terus akan menyatukan ini. Apapun talenta karunia yang saudara punya, kita akan lakukan kolaborasi dengan kesatuan supaya bisa berjalan. Kalaupun ada perbedaan, ya, kalau ada pun mungkin ada sesuatu keputusan yang tidak bersama, yang tidak sesuai dengan anggota tubuh Kristus ini, maka apa yang terjadi? Kita tetap harus memilih bersatu. Amin. Karena bagian kepala berbeda dengan bagian tangan, bagian mulut dengan hidung berbeda. Amin. Mulut taunya hanya makan, tapi memberi energi buat kepala. Hidung dia punya fungsi untuk bernafas, tetapi memberi kehidupan untuk otak supaya oksigen lancar ke otak dan bisa hidup. Kita semuanya tempat ini dengan berbagai talenta karunia harus diaktifkan. Katakan diaktifkan. Mungkin ada pemuji, ada penyembah, ada pendoa, ada nabi, ya, ada apalagi yang suka main Tuhan, nyapu gereja. Itu juga pelayan karunia. Ada yang tugasnya juga main musik, itu juga pelayanan. Ada yang tugasnya menasihati, itu juga pelayanan. Kita harus satukan sinergi kita untuk pelayanan kita sebagai bukti bahwa kita sudah direstorasi oleh Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, lakukanlah. Sudah cukup kita menderita di dunia ini. Cukuplah air mata atas penderitaan kita. Gantikan air matamu dengan air mata sukacita mengiring Tuhan. Amin. Sudah cukup. Mulai hari ini engkau pulang ke rumah, lakukanlah ujian penyembahan. Itu baru jemaat yang direstorasi. Ujian penyembahan. Ini doa kita, ini harapan kita, dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita untuk memulihkan Pondok Daud sampai Tuhan dapati semuanya sudah sempurna. Bangkit berdiri.